Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Hadiani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Cimahi, Jawa Barat dalam materi memperlihatkan perilaku yang sesuai hukum di kelas 11 SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali. Gimana kabarnya semua? Apa kabar? Baik. Lagi sama Ibu di pelajaran PKN ya hari ini. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, agar pembelajaran kita lebih lancar, kemudian kalian mendapatkan makna yang terbaik, kita berdoa dulu. Seperti biasa mungkin ada yang memimpin untuk berdoa. KM, silahkan dipimpin. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama percayaan masing-masing. Dipersilakan berdoa disuruhkan. Ya, berisaulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini tadi belum diabsen sama Ibu, belum dicek kehadirannya. Ibu cek dulu ya seperti biasa. Hari ini ada yang tidak masuk siapa aja? Ada Nasri dan Nazar. Nazar? Nasri. Nazar kenapa? Biar kita lebih semangat, kita nyanyikan dulu lagu nasional seperti biasa ya. Ada yang mau memimpinnya? Siapa? Iya. Pemuda Indonesia. Ya, terima kasih. Kenapa kita menyanyikan lagu ini? Bukan hanya sekedar membangkitkan gelora kita, tetapi ada juga maknanya dengan pembelajaran kita kali ini. Nah, siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya? Apa sih maknanya di balik lagu Bangun Pemudi-Pemuda ini berkaitan dengan pelajaran kita sekarang? Sekarang kita masih di bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan Nasional, sudah menginjak di unit ketiga, yaitu memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan hukum. Nah, apa kira-kira hubungannya dengan lagu ini? Ya, silakan Alul. Kalau menurut saya, kita merupakan para pemuda-pemudi Indonesia yang akan melanjutkan atau meneruskan kayak apa itu kan namanya perjuangan ataupun pemerintahan yang ada saat ini gitu. Jadi kita tuh sebagai penerus bangsanya gitu. Sebagai penerus bangsanya, pemuda-pemudi penerus bangsa. Ya, cukup baik dari Aul. Ada yang bisa menambahkan? Barangkali. Silakan Michael. Baik Bu, kalau menurut saya itu di lirik terakhir tadi katanya Ya. bertingkah laku halus hai putra negeri. Jadi kita sebagai warga Indonesia kita Ya. harus bertingkah laku sesuai dengan hukum yang berada di negara kita juga Bu. Gitu. Baik, harus memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan hukum dan peraturan. Itu tadi ketiganya semuanya nyambung ya. Semuanya maknanya saling berhubungan. Untuk mempelajari perilaku hukum ini, sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai sistem hukum, kemudian lembaga peradilan. Untuk lebih menyemangati hari ini, kita coba dengan sesuatu yang membangkitkan semangat dulu. Siapa yang mau pimpin? Dari sini ada yang mau pimpin? Regi. Regi? Ya, Regi silakan. Agar biar tidak ngantuk jadi makanya ke depan. Biar nggak ngantuk, makanya Regi ke depan. Ya. Nah,
Jadi gini guys, kita main sambung kata biar tidak ngantuk, melatih kefokusan juga. Sambung kata itu mengingat hal-hal yang tadi. Misal dimulai dari aku ya, aku ngomong apa, dilanjutin sama Brilian, apa kamu gitu. Silakan Regi. Hukum. Hukum apa? Lembaga. Lembaga apa? Lembaga apa yang berlaku di Indonesia dalam perlindungan? Lembaga apa yang Karena tadi sudah dimulai dengan ice breaking tadi, bisa dong berarti kita membahas apa sih kaitannya dengan pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari sistem hukum dan sistem peradilan, ya, dalam bab 3 sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia atau nasional. Nah, ada barangkali yang mau menyampaikan apa itu sistem hukum? Ya, dari pelajaran sebelumnya. Barangkali ada yang mau menjawab? Silakan. Jadi Bu, menurut saya sistem hukum itu adalah suatu kesatuan dari peraturan-peraturan yang berlaku di negara tertentu. Berlaku di negara tertentu, yaitu karena kita sistem hukum di Indonesia, berarti di Indonesia. Betul, karena pertanyaan tadi sampai sistem hukum ya. Tuh, tepuk tangan tuh. Satu lagi. Tadi sudah dijawab sistem hukumnya. Nah, kemudian apa itu lembaga peradilan? Sistem peradilan dan lembaga peradilan. Ya. Ya, silakan Raka. Menurut pendapat saya, lembaga peradilan adalah suatu lembaga atau organisasi yang mengurusi atau menangani urusan-urusan pengadilan Ya. yang meliputi berbagai hak yang berkaitan dengan peraturan. Baik, itu sudah cukup lengkap ya. Nanti ada yang mau menambahkan? Terima kasih untuk Raka. Untuk jawabannya. Dengan sebelumnya itu kita sistem hukum. Sistem hukum itu merupakan seperangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, dan bahkan teori dari para ahli. Nah, sementara peradilan sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara hukum. Lembaga peradilannya apa? Lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan sistem hukum tadi, ya, dari suatu kaidah hukum. Sehingga lembaga ini sering disebut sebagai lembaga peradilan. Nah, kaitannya apa sekarang dengan pembelajaran kita sekarang? Hari ini kita mempelajari tentang menampilkan perilaku yang sesuai dengan hukum. Kaitannya dengan yang kemarin, karena kalian sudah tahu nih sistem hukumnya seperti apa. Kemudian lembaga peradilan yang menanganinya, ya. Nah, kali ini kita mengaktualisasikan pengetahuan yang sudah didapat kalian kemarin. Bagaimana mengejawantahkannya, mengaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita perhatikan sekeliling kelas kita. Kita perhatikan teman-teman. Ayo, apakah kalian berhasil melihat satu aja? Berhasil. Berhasil, mereka berhasil ya. Melihat atau dua hal yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Ternyata bisa disebutkan, coba Hans apa? Bisa Bu, mengenai tata tertib sekolah kan harus menggunakan PSS lengkap, salah satunya dasi. Salah satunya dasi. Ternyata Aziz tidak memakai dasi misalnya ya. Menurut kalian, pendapat kalian sendiri, manfaat apa sih bila kita mempelajari perilaku yang sesuai dengan hukum ini? Ada yang bisa menyampaikan? Oh ya, Najmi, ya, silakan. Kalau kita taat dengan hukum, kita Ya. nggak bakal dihukum, Bu. Kalau kita taat dengan hukum, kita nggak bakal dihukum, ya. Sederhana tapi betul ya, mengena. Ada lagi, barangkali tambahannya, bagus, Najmi. Ya, ya, silakan. Jadi karena kita tahu aturan-aturan yang ada pada hukum Indonesia, Ya. jadi kita juga bisa
mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari kita? Ya, betul ya. Paling tidak kita bisa mengaplikasikannya. Misalnya contohnya gimana yang lebih Contohnya kan kita tuh tahu kalau di jalan harus pakai helm. Ya. Ada aturannya juga, ada hukumnya juga kalau nggak pakai helm. Jadi kita sedang naik motor kan, jadi selalu ingat buat pakai helm biar gak dihukum. Ya, tidak dihukum minimal karena ada pemikiran biar tidak dihukum. Yang utamanya sebetulnya melindungi keselamatan kita. Betul nih saya, tepuk tangan untuk semuanya. Antara lain ya seperti itu tadi ya, mampu mengenali perilaku yang sesuai dengan hukum. Kemudian juga mengenali perilaku yang dikategorikan tidak sesuai dengan hukum. Misalnya tadi pakai helm dan tidak pakai helm, sederhananya gitu ya. Dalam pembelajaran ini Ibu masih tampilkan sistem hukum nasional, sistem peradilan nasional, dan menunjukkan perilaku sesuai hukum nasional. Ini tujuan pembelajaran kita apa sekarang? Nah, yang pertama, melalui kegiatan nanti kita melihat gambar, video, animasi ya, kemudian paparan. Kalian dapat mencontoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Kemudian dapat juga mengkategorikan contoh perilaku yang melawan hukum yang seperti apa sih? Karena kadang-kadang kita nggak tahu bahwa itu perilaku melawan hukum sebetulnya. Kita lanjutkan kepada paparan mengenai menunjukkan perilaku sesuai hukum nasional. Yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, makna kepatuhan dan kesadaran hukum. Bagaimana sih patuh dan sadar hukum itu? Kemudian bagaimana perilaku yang mencerminkan sikap taat hukum? Kemudian bentuk perilakunya tadi yang bertentangan apa saja ya? Kemudian akibat yang ditimbulkan bila melanggar hukum. Ya, ini sebetulnya sudah berkelompok ya. Seperti biasa ini sudah dikelompokkan. Cuma kelompok 1 sebelah mana? Tadi belum ditandai. Kelompok 1 dengan bertiga ya. Di belakang siapa aja? Raka. Kelompok 6 satu lagi. Ini. Oh ini terpisah. Nah, Ibu tadi sudah sampaikan tadi kita memakai saat ini yang kita ketengahkan adalah kegiatannya problem based learning. Jadi apa aja sih? Tadi kita sudah punya ya masalahnya, terorientasikan bagaimana sih kesadaran hukum di negara kita, di sekolah kita dan di negara. Kemudian kita sudah berkelompok, ada penyelidikan. Bagaimana nanti kita lihat dari hasil penyelidikan tersebut serta evaluasi. Baik, salah satunya aja sebagai gambaran. Ibu perlihatkan sedikit ya mengenai tata tertib berkendara. Silakan kalian lihat mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Pak, saya tidak pakai helm saja kan? Iya betul, itu salah satunya. Apa tahu salahnya lagi? Jadi, kamu tadi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tapi tidak memakai perlindungan keselamatan berkendara. Tapi Pak, saya menurut karena saya bangunnya kesiangan. Iya, tapi dengan seperti itu. Ya, sebelum dijawab oleh Bapak Polisi tadi. Jadi apa saja tadi pelanggaran yang dilakukan Mr. X ini? Salah satu yang mau Ibu soroti nih. Tadi dia terburu-buru, katanya ngebut karena terburu-buru kesiangan. Nah, menurut kalian gimana tuh? Di satu pihak dia ingin cepat sampai sekolah gitu ya, untuk mentaati aturan. Tapi, nah, coba analisanya gimana? Siapa yang mau mengajukan analisa dan apa dan bagaimana? Iya, Najmi. Kalau menurut aku Bu, dia harus terima konsekuensinya soalnya dia bangunnya kesiangan. Jadi Bangunnya kesiangan. ya, dengan aksi dia bangun kesiangan, dia nggak boleh melanggar hukum semena-mena karena dia bangunnya kesiangan. Karena dia bangunnya kesiangan, jangan sampai merugikan. Siapa kira-kira yang mungkin dirugikan? Diri sendiri dan terutama orang lain. Kalau dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, paling tidak harus menghormati hak orang lain. Dari judulnya, pelanggaran anak sekolah
dia yang berlebihan. Nah, teman-teman putri, ini nih, kalau lagi nggak ada guru katanya malah apakah betul itu sering terjadi untuk anak sekolah zaman now? Sering. Kenapa? Sering di kelas lain, kalau kelas kita mah aman. Menurut kalian apa dan bagaimana? Kenapa itu bisa terjadi di katanya kan lagi anak sekolah zaman now gitu ya? Ini dari penelaahan teman-teman kalian sesama remaja, gitu ya. Kalian juga tentu sama punya penelaahan yang sama. Apa kira-kira? Pengaruh internet sih Bu. Pengaruh internet. Katanya gimana Jidan? Jadi kalau misalnya misalnya make up ya. Jadi pas make up tuh kan ngelihat dari iklan di internet kayak wah ini bagus, gimana kalau dipakai, pas dipakai bagus, dibawa ke Bagus, ingin sekolah. dipakai ke sekolah, Terus gitu kalau ya. saya game juga sama, wah ini game seru nih dari internet, akhirnya main bareng di sekolah. Di sekolah malah main bareng ya, bukannya belajar bareng, malah main bareng gitu. Ada yang mau disampaikan lagi? Siapa? Oh ya, Najmi, silakan. Ya. Normalisasi hal yang salah Bu, misalnya kayak main game kayak oh ini mah wajar, tapi kan padahal salah Bu. Ya, normalisasi sesuatu yang salah. Kalau sesuatu yang salah itu bagaimana terjadinya pelanggaran itu seperti itu, salah satunya betul banget kata Najmi. Ya. Karena sesuatu yang salah dianggap biasa sehingga menjadi sesuatu yang seolah-olah normal kebablasan gitu ya. Sesuatu yang normal, betul sekali. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang sudah berperilaku hukum? Kan kita sedang mempelajari bagaimana menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum. Tapi seperti apa? Biasanya orang-orang yang sudah berperilaku sesuai dengan hukum itu ciri-cirinya ini. Betul atau tidak? Disenangi oleh masyarakat pada umumnya? Betul. Kenapa? Kalau ada temannya, kenapa? Tidak membuat resah, betul. Kemudian kata Nazril tadi tidak membuat resah. Apalagi Nazril, ada lagi mungkin tambahannya? Terpercaya, amanah. Ya, Najmi. Menghargai hak orang lain juga. Menghargai hak orang lain. Di mana sih? Di mana aja taat hukum itu nggak melulu kita mikirnya dengan ini gitu ya. Dari kitab-kitab kitab undang-undang, tetapi ada juga di keluarga. Nah, di antara 5 ini siapa Cung yang bisa memberikan contoh? Contohnya perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum, tapi di keluarga apa? Kalau di keluarga saya mah kalau misalnya habis makan Dicuci, ada aturan tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Tertulis. Ditulis ya? Masalahnya tidak tertulis Bu, cuma Ya. karena banyak yang melanggar, gedek mungkin tulis. Nah, perilaku yang taat hukum tentu saja setelah makan gak ditinggal tapi cuci sendiri gitu ya. Nah, bagus tuh dari Zidan, seperti itu ya. Nyata itu bentuknya ya. Di lingkungan, di masyarakat, maaf. Ya, bisa. Kalau misalkan di yang rumahnya pada di gang teh, Ya. suka ada tulisan kalau udah malam nggak boleh dari internetnya ngebut biar nggak ngeberisikin yang lagi pada tidur. Tidak membuat berisik. Jadi kalau lewat jam 10 malam matikan mesin motor Anda biasanya gitu ya. Seperti itu, betul. Nah, kembali ke masyarakat atau lingkungan yang lebih besar, bangsa dan negara, apa? Salah satu contohnya saja. Bayar pajak. Bayar pajak, ya, itu perilaku yang mencerminkan taat terhadap hukum. Ada lagi? Nah, sekarang bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum. Sebaliknya ini sudah ditampilkan. Ada yang berlaku kurang sopan terhadap orang tua, terlambat datang, sewenang-wenang terhadap tetangga, parkir mobilnya di mana aja di depan rumah tetangga misalnya gitu ya. Tindak pidana korupsi yang bangsa dan negara. Kenapa terjadi? Penyebab ketidakpatuhan hukum ini ternyata pelanggaran hukum dianggap sebagai kebiasaan, bahkan
bagaimana? Ada yang bisa menelaah? Ya Bu, biasanya kayak misalnya mau pulang nih ke rumah, Ya. terus mau belok ke kanan tapi ada larangan nggak boleh belok kanan, Ya. harus muter dulu ke depan. Nah Ya. biasanya kalau yang udah sering ke kanan tuh kayak oh ini harus lewat kanan nih, jadi kayak sebuah keharusan gitu Bu. Jadi sebuah keharusan, saya memang harusnya ke kanan, padahal di situ udah ada larangan. Tapi karena sangat terbiasa, jadi merupakan kebutuhan harus belok kanan karena jauh katanya kalau ke sebelah sana. Betul nggak seperti itu? Mungkin bisa dijadikan salah satu contohnya ya. Yang terakhir adalah perilaku yang tidak sesuai. Kembali ada macam-macam sanksinya. Dari sanksi itu bisa dari agama, bisa dari kesopanan, kesusilaan, hukum, dan yang lainnya. Nah, yang sebetulnya kita fokus adalah hukum ya. Kalau yang hukum dibanding dengan sanksi-sanksi yang kesopanan, kesusilaan, yang hukum ini tegas dan nyata. Itu salah satu ciri dan unsur dari hukum. Tegas karena dia ada secara material. Jadi sudah ada nih dituliskan dalam undang-undangnya secara material. Caranya bagaimana juga sudah ada, ya. Terus kemudian apa itu nyata? Gitu. Jadi seperti kalau ditegas itu di KUHP ini, di dalam KUHP ini di pasal 10-nya sudah disebutkan bahwa pidana itu maksudnya apa? Ada hukuman pokok, ada hukuman tambahan. Nanti kita bahas apa seperti apa ya. Kemudian nyata di dalam kitab yang sama itu disebutkan bahwa ini kayaknya yang paling viral adalah 338 KUHP mengenai merampas nyawa orang lain. Sudah dengan nyata ada hukumannya, diancam pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi nyata, tegas dan nyata, gitu ya. Karena begitu melanggar, dia langsung mendapatkan hukuman. Sudah cukup tadi paparan dari Ibu. Kita sekarang karena kita sudah berkelompok, ada pekerjaan yang akan kita bahas. Kita buka di LKPD-nya. Ibu berikan ya LKPD-nya di masing-masing kelompok. Ini karena tidak terlihat jelas di bagian yang ini, jadi Ibu berikan lagi dengan print yang tulisan. Nah, untuk kegiatan belajar 3 ini, Ibu beri kesempatan dulu kalian 5 menit untuk melihat seluruh materi di kegiatan belajar 3. Kita akan menjawab sama-sama di sini di kelas. Silakan setiap kelompok diperhatikan dulu. Di sana sudah ditampilkan beberapa data yang ditampilkan berupa ada yang grafik, ada yang diagram, ya. Coba kalian telaah apa yang kalian dapat, yang bisa kalian peroleh dari data tersebut. Ibu. Di kegiatan belajar 4 diperhatikan. Seperti tadi kita sudah mengamati ya teman-temannya, apa sih yang tadi dilanggar di kelas ini aja dulu. Kelas ini jumlahnya ada berapa? 34 orang. Jenis pelanggarannya apa misalnya? Kalian temukan masing-masing kelompok tentu berbeda, ya. Kemudian jumlah siswa yang melanggar misalnya tidak memakai dasi, ya, atau PSAS-nya kan PSAS-nya banyak ya. Ada yang dikeluarkan bajunya, ada yang tidak memakai dasi. Jumlah siswa yang melanggarnya berapa? 2 orang misalnya. Sementara jumlah siswa sekelas ada 34. Nah, persentase pelanggarannya gimana? Kemudian kalian buat diagramnya atau chartnya boleh. Nanti yang akan ditampilkan oleh kalian, ya. Seperti itu. Nanti yang paling banyak pelanggarannya yang mana, telahan kalian bagaimana gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Misalnya kok yang paling banyak ini gitu ya. Yang paling banyak nggak pakai dasi, kenapa? Misalnya. Sudah siap semuanya untuk menjawab? Ya.
Di grafik semester 1-2 ini apa yang kalian temukan? Sudah ada ya? Acung, sebentar. Mau dari kelompok 4 mengenai perkembangan jumlah pelanggaran siswa, apa yang bisa disampaikan? Ya, kelompok 4 ya, silakan. Dari gambar A ya Bu, yang kelompok kita dapatkan dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa tindak pelanggaran siswa pada semester 1 sama semester 2 tuh semakin menurun. Dan maraknya di semester 1 tuh terjadi di bulan Juli. Kira-kira apa kesalahannya? Kenapa di bulan Juli? Karena itu baru masa transisi ya Bu ya. Dari awal masuk sekolah, Baru masuk sekolah, ya. Jadi masih transisi, Penyesuaian. masih penyesuaian. Ya, baik, sangat baik sekali kelompok 4 ya. Sekarang yang ketiga, yang C. Yang besar itu, siapa Acung? Oke, Najmi, silakan dari kelompok 3 lagi. Ya. Dilihat dari sini, dilihat dari grafik ini, dari umur 13 sampai 17 tahun, 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan. Ya. Kekerasan yang dialami rata-rata lebih dominan dari dipukul dan ditendang, dan dilakukan oleh rata-rata teman sebaya yang paling dominan. Yang paling dominan justru oleh teman sebaya ya ternyata. Dan yang paling banyak terkena korban adalah anak Perempuan dari usia 13 sampai 17 tahun. Itu fakta-fakta yang didapatkan. Ada fakta lain yang kalian dapatkan kelompok lainnya dari tabel ini? Dari kelompok? Dari kelompok 2. Yang kejadian pertama tuh pelaku kekerasan fisiknya kebanyakan perempuan, tapi kejadian terakhir dalam 12 bulan itu malah laki-laki. Terus dalam rentang usia 18 sampai 24 tahun juga pelakunya kebanyakan laki-laki juga. Kebanyakan laki-laki? Iya. Terhadap perempuan. Terhadap perempuan. Yang banyaknya karena kasus apa itu di situ? Bisa dilihat. Karena teman-teman atau sebaya, Ibu. Jadi orang yang dikenal juga ya? Iya. Jadi teman sebayanya. Nah, ini sudah kita telaah 3 buah. Ibu berikan waktu juga 10 menit untuk di kegiatan belajar 4. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Tapi nanti kalau ucapnya cuman kan kalau dari dulu datanya langsung terlihat ya, jadi sudah datanya 15%-nya berarti cuma yang ada di sini misalnya ya, jadi kita seolah-olah yang ada di sini nih, tapi kan itu terjadi tapi kalau tidak ada di sini ya jangan. Menurut pandangan kalian yang ditunjuk apa? Kalau nggak ada ya jangan. Baik, Ibu lihat sudah ada beberapa kelompok yang sudah berhasil menyelesaikan. Hampir selesai. Penampil yang pertama adalah, kita klik dulu. Kelompok 2. Yang keempat, kelompok 6. Ya. Ya, ini ya 2 terakhir. Kelompok terakhir dari pengayuh kelompok 3 terakhir. Kelompok 2 dulu, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dijawab. Kita dari kelompok 4 izin presentasi ya, hasil tabel yang kita buat dari persentase pelanggaran yang ada di kelas ini. Ya. Jadi dari kelas ini kita ambilnya ada 5 pelanggaran, 6 pelanggaran. Dari jenis itu ada yang telat, ada yang nggak pakai dasi, ada yang menggunakan backup, yang kaos kakinya berwarna, contohnya seperti saya, politik, sama dan tidak punya SIM. Ya. Ya, contohnya jadi yang pertama itu yang telat,
Sebelumnya dulu cara kita dapetin presentasi ini, kita tuh hitung ada berapa orang yang pelanggan di kelas ini dikali 100 dibagi oleh jumlah siswanya. Oh, caranya seperti itu ya. Direpresentasikan dengan warna ya, ini di sini. Di persentase 3% itu ada yang menggunakan make up. Di sini kita cuma lihat satu aja. Oh, ada satu orang. Ya. Yang selanjutnya ada yang memakai kaos kaki yang berwarna atau kayak bukan putih ya. Ya, itu kan kaos gitu. Jadi kita ambil ada dua siswa, lalu dikali 100 dan juga dibagi jumlah siswanya. Jadi totalnya ada 5,8 atau 6%. Dan selanjutnya itu untuk yang 9% itu ada yang tidak menggunakan dasi, karena di sini juga kelihatan banyak yang pakai dasi. Dan padahal yang suaranya itu maksudnya prestasi sempat dan masuk dasi. Baik. Yang lain perhatian ya. Yang melanggar dari sisanya Ya. 35 berarti tambah yang 35%. Untuk mencegah pelanggaran itu mungkin lebih diperhatiin lagi ya guys kesadarannya dalam diri. Kesadaran dari diri pribadi ya. Baik. Ada lagi yang terbanyak tadi apa? SIM ya. Karena memang kebanyakan sudah membawa kendaraan tetapi tidak memiliki surat-surat resminya. Baik, demikian ada yang mau ditanyakan untuk temannya? Kita perhatikan dulu ke depan. Semuanya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita berikan tepuk tangan. Sudah bagus sekali. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, kelompok 7 sudah akan menampilkan. Silakan yang lainnya juga ikut memperhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mau menampilkan hasil diskusi kelompok kita. Ini grafik yang udah kita buat. Nah, jadi di sini kami mengambil 5 jenis pelanggaran yang sering terjadi di kelas kita. Yang pertama, ada tidak memakai dasi. Yang kedua, datang terlambat, bermain HP saat pembelajaran, terlambat mengumpulkan tugas, serta tidak membawa buku pembelajaran. Ya. Terus, menurut kelompok kami, apa yang menyebabkan terjadinya sikap tersebut? Jumlah-jumlahnya Apa jenis pelanggaran yang paling banyak atau sering terjadi? Jenis pelanggaran dari yang paling sering terjadi adalah terlambat mengumpulkan tugas. Yakni sebanyak 33%. banyak 33%. Serta yang kedua adalah bermain HP saat pembelajaran. Dan yang ketiga adalah tidak membawa pelajaran, datang terlambat, serta tidak memakai dasi. Sekian kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari data yang kita ambil, pelanggaran itu ada tidak memakai dasi, datang terlambat, bermain HP saat pembelajaran, terlambat mengumpulkan tugas, sampai tidak membawa buku pelajaran. Nah, di antara kelima jenis pelanggaran di kelas kita ini yang paling banyak itu yaitu terlambat mengumpulkan tugas, ini sebanyak 33%. Nah, ini mungkin disebabkan karena banyaknya tugas dari berbagai mata pelajaran, terus di dunia yang terlalu cepat, terus juga solusi dari kami itu yaitu kesadaran dari diri sendiri, yaitu pengaturan manajemen waktu yang diefektifkan lagi, terus tidak menunda tugas, terus berusaha untuk tidak malas. Itu ya beberapa dari apa namanya ini tabelnya juga cukup baik dibuatnya ya. Jadi kita bisa membacanya dengan cukup mudah. Bisa terlihat kue mana yang paling besar, potongannya juga terlihat ya di sini. Cukup baik sekali kelompok 7, kita berikan aplaus buat kelompok 7. Ya.
Ya, alhamdulillah tadi kelompok sudah memberikan hasil dari diskusi dan penelitiannya. Yang Ibu tadi lihat itu sudah luar biasa ya, dalam waktu yang singkat kalian sudah bisa mengemukakan data-data yang diperoleh, kemudian mempresentasikannya dalam bentuk diagram tadi ya, dalam bentuk tabelnya, diagramnya, chartnya, dan kita semua bisa membacanya. Itu yang memudahkan bagaimana kita membaca suatu data ya. Jadi mudah-mudahan nanti literasi numerasi kalian juga akan semakin berkembang. Terima kasih tadi yang sudah tampil. Nah, kemudian di akhir pembelajaran ini kita bisa simpulkan sama-sama. Ada beberapa kesimpulan yang tadi dari diskusi kelompok. Ternyata yang menurut catatan Ibu tadi hampir semuanya dan bahkan sebagian besar itu menyebutkan terjadinya pelanggaran ini antara lain karena kesadaran yang utama ya. Apakah kita semua setuju tadi ya, kelompoknya hampir semua menyatakan kesadaran dari masing-masing individu. Jadi kesadaran hukumnya memang ya yang harus lebih ditingkatkan, datang dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, terjadinya pelanggaran tersebut karena sanksinya juga ya belum tegas, ada yang menyampaikan belum tegas dan nyata. Tetapi kalau kesadarannya sudah meningkat tanpa sanksi seperti itu juga mungkin bisa tetap berjalan dengan harmonis ya di suatu masyarakat. Kemudian ada juga dari lembaga peradilannya, perangkatnya. Misalnya tadi yang ada yang menyebutkan mungkin tim OSIS bisa ikut membantu gitu ya. Apakah itu kita sepakati sama-sama kurang lebih seperti itu ya? Ada lagi yang mau menambahkan tambahannya? Ya? Tidak, cukup tadi ya dari hasil diskusi juga. Nah, dari hasil pembelajaran kita saat ini, ada yang ingin menyampaikan bagian mana yang kalian senangi terutama? Jom, iya, ya. Waktu nyanyi lagu tadi. Tadi menyanyikan lagu semuanya jadi semangat ya. Terus terlebih lagi maknanya ternyata dalam ya. Lagu yang menyenangkan, maknanya dalam. Makanya tidak salah bila kita memulai pembelajaran dengan menyanyikan sesuatu yang menggelorakan semangat. Ada lagi yang menarik? Ya, Najmi, gimana? Membaca data, Bu. Membaca data, ya. Ternyata kita membaca data dan tidak sembarangan kita buat menjadi sebuah diagram misalnya ya, itu memudahkan kita membaca data. Data-data yang disajikan tadi juga ternyata menggugah pemikiran kita, oh ternyata ini banyak ya kekerasan fisik dan seterusnya. Nah, untuk kegiatan berikutnya kita mungkin nanti akan sampai di pembelajaran yang berikutnya. Kita akan sama-sama juga memulai pembelajaran di bab berikutnya, di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini tadi udah Ibu sampaikan di salah satu chatnya bahwa untuk post test seperti yang Ibu sampaikan tadi melalui Google Form akan Ibu kirimkan ke grupnya. Silahkan kalian langsung kerjakan saja. Nah, barangkali ada pertanyaan dari hari ini? Kalau tidak ada, ya. Alhamdulillah kita bisa melalui hari ini dengan baik, dengan sangat baik dan bermakna ya. Kita beri tepuk tangan untuk semua. Sebelum mengakhiri sebagaimana biasa, kita berdoa lagi. Mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu percayanya masing-masing. Berdoa dalam hati, Tuhan. Berdoa cukupkan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan sama-sama alhamdulillah.